Manchester United terkapar di Old Trafford, kekalahan 0-3 dari Bournemouth berburuk musim setan merah. Siap turun gunung. Christian Gonzalez tawarkan diri latih striker timnas Indonesia yang mandul di Piala AFF. Simak informasinya sebagai berikut. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi berita bola dari channel Goal Time. Siap turun gunung. Christian Gonzalez tawarkan diri latih striker timnas Indonesia yang mandul di Piala AFF. Penyerang legendaris timnas Indonesia Christian Gonzalez menawarkan dirinya untuk menjadi pelatih striker pasukan Garuda. Tawaran ini datang selesai kegagalan di Piala AFF 2024. Kekalahan 0-1 dari Filipina Sabtu malam membuat timnas Indonesia mengakhiri grup B Piala AFF 2024 di peringkat ketiga dengan 4 poin. Garuda kalah bersaing dari Vietnam dan Filipina yang melaju ke 4 besar. Kekalahan 0-1 dari Filipina meski bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu 21 Desember 2024 membuat kiprah timnas Indonesia tamat secara prematur di Piala AFF 2024. 4 gol timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak ada yang berasal dari lini depan, melainkan 3 gol dari lini belakang dan 1 gol karena gol bunuh diri. Komposisi penyerang timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang diisi oleh Rafael Struijk, Hoki Caraka, Arhan Kaka, dan Ronaldo Kuat yang melempem sepanjang penyisihan grup. Sesudah Garuda mengepak koper lebih cepat dari Piala AFF 2024, mantan bomber timnas Indonesia, Christian Gonzalez, menawarkan diri ke Ketua PSSI, Erick Thohir, untuk menjadi pelatih lini depan Garuda. Gonzalez menyodorkan namanya dalam komentar di unggahan Instagram Erick Thohir, @erichthohir, Sabtu 22 Desember 2024 yang bakal melakukan evaluasi terhadap timnas Indonesia. Siapa Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker Pak demi timnas Indonesia, tulis mantan pemain yang mendapatkan julukan El Loco tersebut. Berdasarkan kabar terakhir, Gonzalez baru mempunyai lisensi CAFC yang didapatkannya pada 2018. Gonzalez adalah pemain tersubur sepanjang masa Liga Indonesia. Pria kelahiran Montevideo, Uruguay pada 30 Agustus 1976 itu mencetak 249 gol dalam belasan tahunnya berkarier di sini. Pada 2010, Gonzalez dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan bermain dalam beberapa turnamen, termasuk Piala AFF 2010 dan 2014. RS3F mencatat bahwa mantan 4 kali top scorer Liga Indonesia itu mencatatkan 32 penampilan untuk Garuda pada 2010 hingga 2015 dan membukukan 13 gol. Kekalahan telak di Old Trafford, Manchester United 0-3 Bournemouth. Manchester United kembali terpuruk setelah menelan kekalahan telak 0-3 dari Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris musim 2024 hingga 2025 di Old Trafford, Minggu 22 Desember. Kekalahan ini memperpanjang tren negatif setan merah, yang sebelumnya juga tersingkir dari Carabao Cup oleh Tottenham Hotspur. Menggunakan formasi 3-4-2-1, pelatih Ruben Amorim menurunkan kombinasi pemain seperti Bruno Fernandes, Amad Diallo, dan Joshua Zirkzee untuk memburu kemenangan. Sementara itu Bournemouth di bawah arahan Andoni Iraola tampil percaya diri dengan formasi 4-2-3-1, mengandalkan duet Justin Kluivert dan Evanilson di lini serang. Meski United mengawali laga dengan peluang melalui Amad Diallo, Bournemouth membuka keunggulan pada menit ke-29 lewat sundulan Daniel Houklonise yang memanfaatkan umpan tendangan bebas Ryan Christie. Gol tersebut membuat tim tamu semakin percaya diri, sedangkan United terus kesulitan menciptakan peluang bersih hingga akhir babak pertama. Babak kedua menjadi mimpi buruk bagi United. Harry Maguire sempat mendapatkan peluang emas dari situasi sepak pojok, tetapi bola gagal melewati garis gawang. Tak lama berselang, Bournemouth menggandakan keunggulan lewat penalti Kloonise setelah Noussair Mazraoui menjegal Kluivert di kotak terlarang. Situasi kian memburuk ketika Antoine Semenyo mencetak gol ketiga Bournemouth hanya 2 menit setelah gol kedua. Kiper Bournemouth, Kepa Arrizabalaga, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menggagalkan tembakan Rasmus Dlum dan Manuel Ugarte. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 3-0 untuk Bournemouth tetap bertahan. Kekalahan ini menegaskan masalah besar Manchester United dalam menghadapi situasi bola mati.
Sepanjang 2024, Setan Merah telah kebobolan 17 gol. Dari situasi tersebut, menjadi rekor terburuk mereka dalam satu tahun kalender. Posisi United di klasemen pun kian terpuruk, berada di peringkat ke-13 dengan 22 poin dari 17 pertandingan. Terpaut jauh dari Bournemouth yang kini berada di posisi kelima dengan 28 poin. Ruben Amorim menyebut kekalahan 0-3 di kandang sebagai pukulan berat bagi semua pihak di klub. Dengan jadwal padat termasuk laga melawan Wolverhampton pada 26 Desember, Manchester United harus segera membenahi taktik dan mentalitas tim. Jika tidak, masa depan klub yang pernah menjadi raksasa Inggris ini semakin suram. Supporter pun menuntut perubahan besar untuk mengembalikan era kejayaan yang perlahan kian menjauh.